Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Oktania Rosandra, Arifatu Zakia, Alvito Hendaryono Permana, dan Heni Kambiah akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema teori-teori tentang kepribadian dan psikologi klinis. Ngomong-ngomong tentang teori kepribadian, pasti timbul dong di benak. Apa itu kepribadian? Nah, istilah kepribadian atau dalam bahasa Inggrisnya personality berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu prosopon atau persona, berarti topeng yang biasa digunakan dalam pertunjukan teater. Seperti halnya topeng dalam pementasan drama, konsep awal dari personality adalah tingkah laku yang ditunjukkan kepada lingkungan sosial dan kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh orang lain. Kepribadian menurut psikologi diartikan sebagai suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Sistem psikofisik di sini berarti jiwa dan raga. Adapun pengertian kepribadian menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Sigmund Freud. Kepribadian adalah integrasi ID atau dorongan biologi, ego atau menimbang, dan superego atau norma sosial ataupun lingkungan. Yang kedua adalah menurut Erik Erikson, kepribadian adalah hasil interaksi antara kebutuhan dasar secara biologi dan pengungkapannya dalam tindakan-tindakan sosial. Yang ketiga adalah menurut Carl Gustav Jung, kepribadian adalah integrasi dari ego, ketidaksadaran pribadi, ketidaksadaran kolektif, kompleks-kompleks, arketip-arketip, persona, dan anima. Lantas, apa gunanya kita belajar teori kepribadian? Nah, teori kepribadian melandasi cara-cara pendekatan terhadap gangguan penyesuaian diri. Teori kepribadian menjelaskan bagaimana terjadinya gangguan itu, apakah makna dari penyimpangan atau gangguan itu, dan bagaimana mengubahnya. Cara-cara pendekatan itu juga membahas aspek-aspek kepribadian mana yang telah stabil dan bagian pemahaman perbedaan ekspresinya dalam tingkah laku seseorang. Selanjutnya, pemilihan cara asesmen dan interview juga dipengaruhi oleh pendekatan yang dipilih. Pendekatan yang dianut mempengaruhi bagaimana psikolog mengadakan pemeriksaan, baik dengan interview, observasi, tes, dan lain sebagainya. Membuat diagnosis atau gambaran kepribadian dari orang yang diperiksanya, dan selanjutnya merencanakan treatmentnya. Salah satu teori kepribadian yang cukup terkenal adalah teori psikoanalis atau psychodynamic. Selain teori psikoanalisa atau psychodynamic, dalam teori kepribadian itu juga dibagi menjadi banyak loh. Di antaranya adalah teori struktur kepribadian Freud, teori kepribadian analitik Carl Gustav Jung, teori kepribadian Erik Erikson, teori kepribadian sosial Erich Fromm, teori kepribadian Alfred Adler, teori kepribadian Harry Stack Sullivan, dan yang terakhir adalah teori kepribadian Karen Horney. Bahas dulu teori yang pertama, yaitu teori tentang kepribadian psikoanalis atau psychodynamic klasik milik Sigmund Freud. Nah, pendekatan psikoanalisis menganggap bahwa tingkah laku abnormal disebabkan oleh faktor-faktor intrasikis seperti konflik tak sadar, represi, mekanisme defensif, dan sebagainya yang mengganggu penyesuaian diri. Dalam melaksanakan interview, pendekatan psikoanalisis bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi atau tak sadar, yaitu pengalaman-pengalaman masa lalu yang traumatik atau yang menimbulkan fiksasi. Nah, kontribusi terbesar Freud terhadap teori kepribadian adalah dorongan tidak sadar yang menjadi motivasi utama setiap orang dalam berperilaku. Ia menyimpulkan bahwa ada 3 macam kegiatan mental, yaitu A adalah ketidaksadaran atau biasa disebut dengan istilah unconscious. Alam bawah sadar berisi dorongan.
Niat atau insting yang berada di luar kesadaran kita, namun mempengaruhi semua kata-kata, perasaan, dan tindakan-tindakan kita. Eksistensi alam bawah sadar hanya dapat diterangkan secara tidak langsung melalui makna mimpi, keselio lidah atau slip of the tongue, dan beberapa jenis lupa yang oleh Freud disebut sebagai represi. Karena untuk memasuki alam sadar, semua proses alam bawah sadar harus disensor atau disamarkan sehingga tidak menjadi ancaman bagi kita. Alam bawah sadar tidak dapat dikontrol oleh kemauan, hanya ditarik ke alam sadarnya saja. Untuk yang B adalah keprasadaran, atau biasa disebut dengan istilah preconscious. Tingkat pikiran prasadar berisi semua elemen yang tak sadar, tetapi dapat dengan mudah disadari. Keprasadaran berisi hal-hal yang tidak disadari, tetapi secara relatif dapat masuk ke alam sadar. Isi preconscious berasal dari dua sumber, yaitu dari persepsi yang bersifat sadar dan dari alam bawah sadar. Dalam persepsi sadar, apa yang dipersepsikan seseorang adalah sadar hanya untuk sementara waktu, tetapi kemudian cepat memasuki keprasadaran bila pusat perhatian beralih kepada pikiran lain. Pikiran-pikiran yang cepat berubah antara sadar dan prasadar ini umumnya bebas dari kecemasan, dan dalam kenyataannya menyerupai gambaran-gambaran sadar daripada dorongan-dorongan tak sadar. Yang C adalah kesadaran atau biasa disebut dengan istilah conscious. Alam sadar adalah apa yang disadari pada saat-saat tertentu. Penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, perasaan yang dimiliki. Isi dari alam sadar ini berasal dari sistem persepsi kita sehari-hari yang berhubungan dengan semua stimulus dari luar diri kita dan dari alam bawah sadar yang telah disensor sehingga tidak menjadi ancaman lagi bagi kita. Isi alam bawah sadar yang memasuki kesadaran seringkali berbentuk perilaku defensif dan bagian-bagian dari mimpi yang bisa kita ingat. Isi dari alam preconscious adalah target bagi hipnotis atau meditasi. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya ya. Slide ini merupakan lanjutan dari slide yang sebelumnya, yaitu masih seputar pendapat dari Sigmund Freud. Berikut ini yaitu merupakan teori struktur kepribadian dari Sigmund Freud. Struktur kepribadian merupakan unsur-unsur atau komponen yang membentuk diri seseorang secara psikologis. Dalam teori psikoanalitik, Freud menyimpulkan bahwa diri manusia dalam membentuk kepribadian terdiri atas 3 komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Oke, kita bahas satu persatu. Id merupakan sistem kepribadian yang orisinil, di mana ketika manusia itu dilahirkan, ia hanya memiliki id saja, karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting. Id tidak memiliki organisasi, buta, dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya. Id bekerja sejalan dengan prinsip-prinsip kenikmatan yang bisa dipahami sebagai dorongan untuk selalu memenuhi kebutuhan dengan serta-merta. Contohnya seperti ini, seorang bayi yang sedang lapar, dia akan menangis sejadi-jadinya. Si bayi tidak tahu apa yang dia inginkan dalam pengertian orang dewasa. Dia hanya tahu bahwa dia menginginkannya, dan itu harus dipenuhi saat itu juga. Dalam pandangan Freud, si bayi tadi adalah id yang murni, atau lebih tepatnya nyaris murni. Id sebenarnya tidak lain adalah dari representasi psikis kebutuhan-kebutuhan biologis. Oke, selanjutnya ada ego. Adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam, untuk mengatur dorongan-dorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai. Ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Di sini ego berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan kepribadian, sehingga prosesnya persis seperti polisi lalu lintas yang selalu mengontrol jalannya id. Superego
bertindak sebagai penengah antara insting dengan dunia di sekelilingnya. Oke, berikutnya ada superego. Superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian, sehingga tahu benar salah, baik buruk, boleh tidak, dan sebagainya. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat dan mulai berkembang pada usia 4-6 tahun. Superego memiliki dua subsistem, yaitu hati nurani dan ego ideal. Hati nurani berkembang dari pengalaman-pengalaman dihukum karena perilaku yang tidak pantas, berisikan nilai-nilai berisi nilai-nilai apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan ego ideal itu kebalikan dari hati nurani, yaitu berkembang dari pengalaman-pengalaman mendapat penghargaan karena melakukan perilaku yang benar, sehingga isinya adalah apa yang seharusnya dilakukan. Oke, kita beralih ke teori yang kedua, yaitu teori kepribadian analitik dari Carl Gustav Jung. Jung menjelaskan tentang struktur kepribadian. Wah, di sini ada banyak banget ya, ada 9 struktur kepribadian. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ego. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi-persepsi, ingatan-ingatan, dan pikiran-pikiran sadar. Ego melahirkan perasaan identitas dan kontinuitas seseorang dan berada pada kesadaran. Yang kedua, ketidaksadaran pribadi. Berdekatan dengan ego yang terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah sadar tetapi kemudian direpresikan. Direpresikan ini ditekan, disupresikan atau ditindas, dilupakan atau diabaikan karena terlalu lemah untuk menciptakan kesan. Dalam ketidaksadaran pribadi terdapat kompleks-kompleks yang merupakan kelompok pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, dan ingatan-ingatan. Yang ketiga ada ketidaksadaran kolektif, merupakan gudang bekas-bekas ingatan laten yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang. Masa lampau tidak hanya meliputi sejarah ras manusia, namun juga leluhur pra-manusiawi atau nenek moyang binatangnya. Ketidaksadaran kolektif hampir sepenuhnya terlepas dari segala segi pribadi individu. Semua manusia memiliki ketidaksadaran kolektif yang hampir sama. Apa yang dipelajari seseorang sebagai hasil dari pengalaman secara substansial dipengaruhi oleh ketidaksadaran kolektif yang melakukan peran mengarahkan atau menyeleksi tingkah laku sejak awal kehidupan. Apabila kebijaksanaan dari ketidaksadaran itu diabaikan oleh ego, maka akan mengganggu proses rasional sadar dengan menguasainya dan membelokkannya ke dalam bentuk yang menyimpang. Simptom-simptom, fobia, delusion, irasionalitas lain berasal dari proses-proses ketidaksadaran yang diabaikan itu. Yang keempat ada archetype, adalah suatu bentuk pikiran atau ide universal yang mengandung unsur emosi yang besar. Bentuk pikiran ini menciptakan gambaran atau visi yang dalam kehidupan normal berkaitan dengan aspek tertentu dari situasi. Asal-usul archetype merupakan suatu deposit permanen. Deposit permanen ini seperti penyimpanan permanen dalam jiwa dari suatu pengalaman yang secara konstan terulang selama banyak generasi. Misalnya, banyak generasi yang telah melihat matahari terbit setiap harinya. Pengalaman berulang yang mengesankan ini akhirnya tertanam dalam ketidaksadaran kolektif dalam suatu bentuk archetype dewa matahari, badan angkasa yang kuat, berkuasa, dan pemberi cahaya. Oke, yang kelima ada persona. Persona adalah topeng yang dipakai pribadi sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan kebiasaan dan tradisi masyarakat, serta tuntutan tentang archetype-nya sendiri. Ia merupakan peranan yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang diharapkan dimainkan dalam hidupnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan tertentu pada orang lain dan seringkali ia melupakan hakikat kepribadian sesungguhnya. Apabila ego mengidentifikasikan diri dengan persona, maka individu menjadi
menjadi lebih sadar akan bagian yang dimainkannya daripada perasaannya sesungguhnya. Ia menjadi terasing dari dirinya dan seluruh kepribadiannya menjadi rata atau berdimensi dua. Ia menjadi manusia tiruan belaka, sekedar pantulan masyarakat, bukan seorang manusia otonom. Yang keenam ada anima dan animus. Jung mengaitkan sisi feminis kepribadian pria dan sisi maskulin kepribadian wanita dengan archetype. Archetype feminin pada pria disebut anima, sedangkan archetype maskulin pada wanita disebut animus. Archetype ini ditentukan oleh kelenjar-kelenjar seks dan kromosom, namun juga ditentukan pengalaman di mana pria dan wanita hidup berdampingan selama berabad lamanya. Archetype tidak hanya menyebabkan masing-masing jenis menunjukkan ciri-ciri lawan jenisnya, tetapi mereka juga dapat tertarik pada lawan jenisnya. Pria memahami kodrat wanita berdasarkan animanya, sedangkan wanita memahami kodrat pria berdasarkan animusnya. Yang ketujuh, bayang-bayang, mencerminkan sisi binatang pada kodrat manusia. Archetype bayang-bayang mengakibatkan munculnya perasaan atau tindakan yang tidak menyenangkan dan patut dicela masyarakat dalam kehidupan dan tingkah laku. Selanjutnya, semua ini bisa disembunyikan dari pandangan publik oleh persona atau direpresikan ke dalam ketidaksadaran pribadi. Yang kedelapan ada diri atau self, adalah tujuan hidup. Suatu tujuan yang terus-menerus diperjuangkan orang, tetapi yang jarang tercapai. Jung memotivasikan tingkah laku manusia dan mencari kebulatan, khususnya melalui cara-cara yang disediakan oleh agama. Pengalaman religius sejati merupakan bentuk pengalaman yang paling dekat dengan diri atau selfhood yang mampu dicapai oleh kebanyakan manusia. Oke, yang kesembilan ada sikap. Jung membedakan dua sikap atau orientasi utama kepribadian, yaitu sikap ekstrovert dan sikap introvert. Yang pertama ada sikap ekstrovert, adalah kecenderungan yang mengarahkan kepribadian lebih banyak keluar daripada ke dalam diri sendiri. Seorang ekstrovert memiliki sifat sosial, lebih banyak berbuat daripada merenung dan berpikir, yang percaya bahwa perbedaan tipe kepribadian Jung percaya bahwa perbedaan tipe kepribadian manusia dimulai sejak kecil. Ia mengatakan bahwa tanda awal dari perilaku ekstrovert seorang anak adalah kecepatannya dalam beradaptasi dengan lingkungan dan perhatian yang luar biasa yang diperankan pada objek-objek, khususnya pada efek yang diperoleh dari objek-objek itu. Ketakutannya pada objek-objek sangat kecil. Ia hidup berpindah antara objek-objek itu dengan penuh percaya diri. Karena itu, ia bebas bermain dengan mereka dan belajar dari mereka. Sikap yang kedua yaitu sikap introvert, adalah suatu orientasi ke dalam diri sendiri. Secara singkat, seorang introvert adalah orang yang cenderung menarik diri dari kontak sosial. Jung menguraikan perilaku introvert sebagai orang pendiam, menjauhkan diri dari kejadian-kejadian luar, tidak mau terlibat dengan dunia objektif, tidak senang berada di tengah orang banyak, merasa kesepian dan kehilangan di tengah orang banyak. Ia melakukan sesuatu menurut caranya sendiri. Orang yang tidak mudah percaya kadang menderita perasaan rendah diri. Karena itu, ia gampang cemburu dan iri hati. Ia menghadapi dunia luar dengan suatu sistem pertahanan diri yang sistematis dan teliti. Salah satu tanda introvert pada diri seorang anak adalah reflektif, bijaksana, tenggang rasa, pemalu, bahkan takut pada objek baru. Sedangkan ciri introvert pada orang dewasa adalah kecenderungan menilai rendah hal-hal atau orang lain. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke teori yang ketiga, yaitu teori kepribadian menurut Erik Erikson. Siapa sih yang tidak mengenal tokoh ini ketika kita telah mempelajari psikologi perkembangan?
Beliau dikenal sebagai tokoh dengan teorinya yaitu psikososial. Oke, di sini Erikson berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidup manusia, setiap orang mengalami tahapan perkembangan dari bayi sampai dengan usia lanjut. Perkembangan sepanjang hayat tersebut dihadapkan dengan 8 tahapan yang masing-masing mempunyai nilai kekuatan yang membentuk karakter positif atau sebaliknya. Berkembang sisi kelemahan sehingga karakter negatif yang mendominasi pertumbuhan seseorang. Erikson menyebutkan setiap tahapan tersebut sebagai krisis atau konflik yang mempunyai sifat sosial dan psikologis yang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan di masa depan. 8 tahapan perkembangan tersebut sebagai berikut. Tahap pertama yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa bayi atau tahun pertama adalah titik awal pembentukan kepribadian. Bayi belajar mempercayai orang lain agar kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi. Peran ibu atau orang-orang terdekat seperti pengasuh yang mampu menciptakan keakraban dan kepedulian dapat mengembangkan kepercayaan dasar. Persepsi yang salah pada diri anak tentang lingkungannya karena penolakan dari orang tua atau pengasuh mengakibatkan bertumbuhnya perasaan tidak percaya, sehingga anak memandang dunia sekelilingnya sebagai tempat yang jahat. Pada tahap ini, kekuatan yang perlu ditumbuhkan pada kepribadian anak adalah harapan. Tahap yang kedua dalam usia 2-3 tahun. Konflik yang dialami anak pada tahap ini adalah otonomi versus rasa malu serta keraguan-raguan. Kekuatan yang seharusnya ditumbuhkan adalah keinginan atau kehendak, di mana anak belajar menjadi bebas untuk mengembangkan kemandirian. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi melalui motivasi untuk melakukan kepentingannya sendiri, seperti belajar makan atau berpakaian sendiri, berbicara, bergerak, atau mendapat jawaban dari sesuatu yang ditanyakan. Tahap ketiga pada usia 3-6 tahun. Anak pada tahap ini belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan yang ada dalam dirinya dengan harapan atau tujuannya. Itu sebabnya anak cenderung menguji kemampuannya tanpa mengenal potensi yang ada pada dirinya. Konflik yang terjadi adalah inisiatif atau terbentuknya perasaan bersalah. Bila lingkungan sosial kurang mendukung, maka anak kurang memiliki inisiatif. Oke, tahap yang keempat terjadi pada usia 6-12 tahun. Konflik pada tahap ini adalah kerja aktif versus rendah diri. Itu sebabnya kekuatan yang perlu ditumbuhkan adalah kompetensi atau terbentuknya berbagai keterampilan. Membandingkan kemampuan diri sendiri dengan teman sebaya terjadi pada tahap ini. Anak belajar mengenai keterampilan sosial dan akademis melalui kompetensi yang sehat dengan kelompoknya. Keberhasilan yang diraih anak memupuk rasa percaya diri. Sebaliknya, apabila anak menemui kegagalan, maka terbentuklah inferioritas. Oke, tahap yang kelima pada usia 12-20 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memasuki usia remaja, di mana identitas diri baik dalam lingkup sosial maupun dunia kerja mulai ditemukan. Bisa dikatakan masa remaja adalah awal usaha pencarian diri, sehingga anak berada pada tahap persimpangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Konflik utama yang terjadi adalah identitas versus kekaburan peran, sehingga perlu komitmen yang jelas agar terbentuk kepribadian yang mantap untuk dapat mengenali dirinya. Tahap kelima, usia antara 20-40 tahun. Pada tahap ini, kekuatan dasar yang dibutuhkan adalah kasih, karena muncul konflik antara keintiman atau keakraban versus keterasingan atau kesendirian. Agen sosial pada tahap ini adalah kekasih, suami atau istri, termasuk juga sahabat yang dapat membangun suatu bentuk persahabatan, sehingga tercipta rasa cinta dan kebersamaan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka muncullah perasaan kesepian, kesendirian, dan tidak berharga. Oke, tahap yang ketujuh.
pada usia 40 sampai 65 tahun. Seseorang telah menjadi dewasa pada tahap ini, sehingga dihadapkan kepada tugas utama untuk menjadi produktif dalam bidang pekerjaannya, serta tuntutan untuk berhasil mendidik keluarga serta melatih generasi penerus. Konflik utama pada tahap ini adalah generativitas versus stagnasi, sehingga kekuatan dasar yang penting untuk ditumbuhkan adalah kepedulian. Kegagalan pada masa ini menyebabkan stagnasi atau keterhambatan perkembangan. Oke, sekarang kita pada tahap yang terakhir ya, yaitu tahap 8, usia 65 tahun sampai kematian. Pribadi yang sudah memasuki usia lanjut mulai mengalami penurunan fungsi-fungsi kesehatan. Begitu juga pengalaman masa lalu, baik keberhasilan atau kegagalan menjadi perhatiannya, sehingga kebutuhannya adalah untuk dihargai. Konflik utama pada tahap ini adalah integritas ego versus keputusasaan. Dengan kekuatan utama yang perlu dibentuk adalah memunculkan hikmah atau kebijaksanaan. Fungsi pengalaman hidup, terutama yang bersifat sosial, memberi makna tentang kehidupan. Oke, lanjut teori kepribadian sosial Erich Fromm. Tema dasar pemikiran Fromm adalah orang yang merasa kesepian dan terisolasi karena ia dipisahkan dari alam, dari orang-orang lain. Menurutnya, dorongan psikis tidak hanya terjadi dalam perilaku individual semata, melainkan juga tatanan sosial. Dengan memahami karakter sosial, juga bisa dijelaskan mengapa masyarakat ini dapat berhasil mencapai kesetiaan warganya. Meskipun dalam organisasinya juga terdapat ketimpangan-ketimpangan. Dengan inilah, Fromm kemudian menunjukkan bagaimana karakter manusia modern non-produktif yang telah menjadikan mereka semua ini terasingkan. Pandangan Fromm mengenai teorinya berisikan sikap dan cara hidup seseorang sebagai individu di tengah-tengah masyarakat. Nah, sikap apa itu? Cara hidup yang pertama adalah tanggapan terhadap kebutuhan jasmani, seks, dan lain-lain yang berhubungan dengannya, seperti uang serta perhatian. Dan cara hidup yang kedua adalah dengan mewujudkan kualitas-kualitas umat manusia sebagai tanggapan terhadap kebutuhan batiniah. Misalnya, kelemah lembutan, cinta, belas kasih, ketertarikan, tanggung jawab, identitas, ketulusan hati, kebebasan, nilai, serta norma-norma. Menurut Fromm, hakikat manusia ini juga bersifat dualistik. Paling tidak ada 4 dualistik di dalam diri manusia. Yang pertama, manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Nah, manusia sebagai binatang ini maksudnya apa sih? Manusia sebagai binatang memiliki banyak kebutuhan fisiologis kan yang harus dipuaskan seperti kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan seksual. Dan manusia sebagai manusia ini maksudnya adalah kebutuhan kesadaran diri, berpikir, dan berimajinasi. Dan yang kedua, hidup dan mati. Kesadaran diri dan pikiran manusia telah mengetahui bahwa dia juga akan mati. Tetapi manusia ini berusaha mengingkari dengan meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Dan usaha-usaha tidak sesuai dengan fakta bahwa kehidupan akan berakhir dengan kematian. Kemudian yang ketiga, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Manusia mengkonsepsikan realisasi diri yang sempurna, tetapi karena hidup itu pendek, kesempurnaan tidak dapat dicapai. Ada orang yang berusaha memecahkan dikotomi ini melalui mengisi rentang sejarah hidupnya dengan prestasi, misalnya prestasi di bidang kemanusiaan saja sih. Dan ada pula yang meyakini dalil kelanjutan perkembangannya sesudah mati. Selanjutnya, teori kepribadian Alfred Adler. Pada mulanya dia penganut teori Freud, kemudian membentuk teorinya sendiri yang disebut sebagai psikologi individual dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama itu pandangan tentang manusia. Manusia dimotivasi terutama dengan dorongan-dorongan sosial. Pria dan wanita adalah makhluk sosial dan masing-masing orang dalam berelasi dengan orang lain mengembangkan gaya hidup yang unik. Dan yang kedua,
dasar dan kompensasi manusia didorong oleh kebutuhan. Untuk apa? Untuk mengatasi inferioritasnya yang inheren serta untuk mencapai superioritas. Nah, tujuan hidup adalah yang inheren serta untuk mencapai superioritas. Adler menekankan bahwa setiap orang memiliki perasaan rendah diri. Yang ketiga, usaha untuk mencapai superioritas. Untuk mencoba mengatasi inferioritas, dasarnya dengan mencari kekuasaan misalnya. Dengan mencoba untuk mencapai superioritas, ia ingin mengubah kelemahan dengan kekuatan pada suatu bidang sebagai kompensasi bagi kekurangan di bidang-bidang yang lain. Nah, yang keempat yaitu gaya hidup. Konsep gaya hidup menerangkan keunikan setiap individu. Setiap individu memiliki gaya hidupnya sendiri dan tidak ada dua orang yang memiliki gaya hidup sama persis. Dan yang kelima yaitu pengalaman masa kanak-kanak. Adler menekankan jenis-jenis pengaruh awal yang menyebabkan anak mengembangkan gaya hidup yang keliru. Susunan dalam keluarga bias memperkuat perasaan rendah diri si anak. Ciri khas teori Adler yang membedakan dengan teori psikoanalitik klasik adalah penekanannya terhadap uniknya kepribadian. Kemudian Adler memandang bahwa kesadaran adalah pusat kepribadian yang membuatnya sebagai pelopor ilmu kejiwaan. Dan yang paling menarik penemuan Adler adalah penekanannya akan unsur tuntutan masyarakat, kepribadian kreatif, serta kesadaran sebagai pusat kepribadian. Setelah menjelaskan kutipan di atas, kita juga dapat menyimpulkan bahwa ego atau kesadaran akan aku memainkan peranan penting tentang teori Adler. Dari kutipan tersebut, Adler menerangkan tentang uniknya kepribadian, atau dengan kata lain, tiap-tiap individu ini merupakan sesuatu yang unik, yang dipandang dari sudut gaya hidup. Setiap individu juga mempunyai gaya hidup tersendiri, sehingga tidak ada duanya orang bisa sama persis gaya hidupnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvito Hendarono Permana dengan NIM 933400519. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian dari Harry Stack Sullivan. Menurut Harry Stack Sullivan, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi atau pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Sullivan tidak menyangkal pentingnya hereditas dan pematangan dalam bentuk dan membangun kepribadian. Namun, ia berpendapat bahwa apa yang khas dari manusia adalah interaksi sosial. Selanjutnya, Sullivan juga berpendapat terkait struktur-struktur kepribadian, yang mana terdiri dari dinamisme, personifikasi, sistem self, dan juga proses kognitif. Adapun pengertian dari dinamisme ialah pola khas tingkah laku yang menetap dan berulang yang terjadi sehingga menjadi ciri khusus seseorang. Misalnya, saat seseorang itu melibatkan otot mulut dan lehernya saat berbicara ataupun saat sedang beraktivitas. Selanjutnya, terkait penjelasan dari personifikasi ialah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang akhirnya menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Jadi, misal dari personifikasi ini adalah bayi yang mengenai ibunya adalah gambaran ibu baik yang diperoleh dari pengalaman saat ibunya menyusui bayi tersebut. Kemudian, bayi juga dapat memiliki gambaran tentang ibu yang jahat atau bad mother yang diperoleh dari pendekatan bayi saat mungkin ada perilaku ibunya yang menyebabkan timbulnya kecemasan pada bayi seperti kekerasan fisik atau verbal seperti itu. Selanjutnya terkait sistem self atau self system ialah pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Sistem ini berkembang pada usia 12-18 bulan
ketika dimana usia manusia pada umumnya mempelajari tingkah laku yang berhubungan untuk meningkatkan atau menurunkan kecemasan. Setiap pengalaman interpersonal yang dipandang bertentangan dengan sistem dirinya berarti mengancam keamanan dirinya. Dampaknya, orang akan berusaha untuk melawan penyebab atau stimulus yang menyebabkan kecemasan tersebut. Selanjutnya, terkait dengan sistem self ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, disosiasi atau mekanisme menolak impuls, keinginan, dan kebutuhan muncul ke kesadaran. Disosiasi tidak hilang, tapi ditekan ke ketidaksadaran dan mempengaruhi tingkah laku serta kepribadian dari sana. Selanjutnya ada lagi inatensi, yaitu memilih mana pengalaman yang akan diperhatikan dan yang tidak perlu diperhatikan. Sebagai contoh, dulu kita pernah belajar terkait psikologi kognitif, yang mana di otak manusia itu ada dua jenis memori. Yang pertama short term memory dan juga long term memory. Jadi jika ada informasi atau pengalaman yang tidak ingin kita ingat-ingat terlalu lama, seperti contohnya pengalaman saat kita jatuh dari motor atau pengalaman buruk kita saat masih kecil atau dulu, itu pasti kita tidak ingin mengingatnya lebih lama, ya kan? Oleh karenanya kita bisa atau kita memiliki kuasa untuk membuang ingatan atau pengalaman tersebut dari otak kita agar di masa depan kita tidak terpicu lagi dan tidak terstimulus untuk mengingat-ingat hal buruk di masa lalu. Selanjutnya yang ketiga ada apati dan juga pertahanan dengan tidur. Pada apatis dicontohkan bayi tidak memiliki objek mana yang harus diperhatikan, semuanya diserahkan pada pihak luar. Jadi di sini itu bayi bersifat apatis atau cuek atau tidak peduli terhadap apa yang harus dia perhatikan. Berbeda dengan kita orang-orang dewasa yang sudah istilahnya tuh tahu mana yang harus diperhatikan dan mana yang harus disikap bodo amatkan gitu. Karena tidak semua hal harus kita perhatikan. Sebagai contoh, saat ada orang lain yang menegur kita atau memberikan kritik. Nah, kritik ini bisa bersifat dua hal. Yang pertama membangun dan yang kedua menjatuhkan. Oleh karenanya, kembali lagi kepada diri kita yang memiliki kuasa dan daya untuk menyaring mana kritik yang benar-benar untuk membangun kita dan mana kritik yang hanya bersifat menjatuhkan dan mencemooh. Seperti itu. Selanjutnya, struktur kepribadian keempat yang dijelaskan oleh Sullivan yakni proses kognitif, yakni proses pengalaman kognitif yang dikembangkan secara cognitively itu yang terdiri dari pertama prototaksis adalah rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada bayi, di mana arus kesadaran atau dalam kurung penginderaan dan juga perasaannya mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian sebelum dan sesudah. Nah, selanjutnya setelah prototaksis ada lagi prakataksis, yakni sekitar awal tahun kedua bayi mulai mengenali persamaan-persamaan dan perbedaan peristiwa, disebut dengan pengalaman prakataksis. Dan yang terakhir ada sintaksis. Sintaksis adalah berpikir logis dan realistis menggunakan lambang-lambang yang diterima secara bersama-sama, khususnya seperti bahasa, kata, dan bilangan. Seperti itu. Selanjutnya terkait dinamika kepribadian, Sullivan juga berpendapat terkait hal tersebut. Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Energi dapat terwujud dalam bentuk-bentuk di bawah ini. Yang pertama, tegangan atau tension. Tension adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Nah, tension ini ada banyak sumbernya. Yang pertama ada dari kebutuhan kita sendiri atau yang biasa dikenal dengan needs. Kebutuhan yang pertama adalah munculnya tegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan biologis dalam diri individu. Kebutuhan ini dipuaskan dengan mengembalikan keseimbangan. Kepuasannya bersifat episodik. Sesudah memperoleh kepuasan ketegangan akan menurun
dan juga tidak setegang sebelumnya. Namun setelah lewat beberapa waktu, tegangan tersebut atau perasaan tegang kita itu dapat kembali muncul apabila ada stimulus yang memang merangsang kita untuk mengalami perasaan atau emosi tegang tadi. Selanjutnya ada kecemasan atau anxiety. Menurut Sullivan, kecemasan merupakan pengaruh pendidikan terbesar sepanjang hayat. Karena dari kecemasan ini, jika dicontohkan, jika seorang ibu mengalami kecemasan yang bisa terlihat melalui raut wajahnya, irama kata, kemudian tingkah lakunya yang memang tidak seperti dia pada situasi fit dan juga sehat seperti biasanya. Nah, proses ini itu bisa berpengaruh terhadap perkembangan bayinya. Karena bagaimanapun bayi tersebut akan menerima rangsangan dan juga menerima pengalaman dari luar stimulus yang menyatakan bahwa ibu yang raut wajahnya terlihat cemas akan mempengaruhi bayinya. Gitu. Selanjutnya, teori kepribadian yang diutarakan oleh Karen Horney. Dalam teori Horney, pusat kepribadian bukanlah seks atau agresi, tapi kebutuhan dan usaha untuk memperoleh rasa aman. Sama seperti Adler, pandangan Horney mengenai sifat dasar manusia juga cenderung memuji dan optimis. Kita dapat mengatasi kecemasan dan dapat tumbuh serta mengembangkan potensial kita semaksimal mungkin. Teori yang diutarakan oleh Karen Horney diantaranya adalah pertama terkait dengan kecemasan dasar. Kecemasan dasar adalah konsep fundamental dalam teori kepribadian Horney. Horney mendefinisikannya sebagai keburukan hati yang meningkat, yaitu meliputi keseluruhan perasaan kesepian, ketidakberdayaan, dan juga kecemasan ini adalah dasar di mana neurosa terakhir berkembang. Dan ini tidak dapat dipisahkan dengan perasaan permusuhan yang didiskusikan pada bagian sebelumnya. Kecemasan dasar ini meliputi keseluruhan yang telah atau akan dibentuk oleh individu dengan individu lain. Horney menggambarkan analogi antara seseorang yang menderita kecemasan dasar dan negara yang menderita pergolakan politik. Kecemasan dan kerusuhan di antara individu serupa dengan pergolakan bawah tanah dan protes terhadap pemerintah. Pada kasus lain, pergolakan internal mungkin dimanifestasikan secara overt dengan pemogokan ataupun riot dalam suatu negara atau simptom neurotik pada seorang individu. Dengan mengabaikan bagaimana seseorang memanifestasikan atau mengekspresikan kecemasan dasar, Horney berpendapat bahwa keadaan perasaan setiap orang adalah kurang lebih sama. Orang merasakan perasaan kecil, tidak signifikan, tidak berdaya, ditinggalkan, terancam di dunia yang ditunjukkan dalam sikap penyalahgunaan, penipuan, penyerangan, penghinaan, dan pengkhianatan. Dapat dimengerti bahwa individu khususnya pada masa anak-anak akan berusaha untuk melindungi dirinya melawan perasaan kecemasan yang kian datang melanda. Horney menuliskan bahwa pada kebudayaan kita setidaknya ada 4 pertahanan diri. Yang pertama mendapat kasih sayang, kemudian menjadi patuh, lalu memperoleh kekuatan dan penarikan diri. Kepatuhan diartikan sebagai pertahanan diri yang melibatkan pemenuhan harapan dari seseorang atau harapan semua orang. Seperti seseorang yang berusaha menghindari perbuatan yang akan menyakiti orang lain. Seseorang berani untuk mengkritik atau cara lainnya, misal menyerang, harus menekan kebutuhan dan hasrat mereka dan tidak dapat pula melindungi diri mereka terhadap penyalahgunaan dari rasa takut sebagai reaksi defensif yang mungkin akan menyakiti orang lain. Horney mengatakan bahwa kebanyakan orang patuh percaya bahwa mereka benar-benar tidak egois dan melakukan pengorbanan diri.
Seperti halnya seseorang yang mengatakan, jika aku mengalah, itu tidak akan menyakitkan. Ini mungkin menunjukkan tingkah laku Horny sendiri seperti seekor domba hingga usia 9 tahun. Mendapatkan kekuatan dari orang lain adalah mekanisme pertahanan diri yang ketiga. Dengan cara ini, seseorang dapat mengompensasikan perasaan ketidakberdayaannya dan mendapatkan rasa aman melalui perolehan kesuksesan atau melalui perasaan superior terhadap orang lain. Seperti halnya orang yang mengatakan, jika aku punya kekuatan, tidak ada seorang pun yang dapat menyakitiku. Mungkin ini menggambarkan Horny yang memutuskan untuk bekerja keras untuk kesuksesan akademiknya. Ketiga instrumen pertahanan diri ini memiliki satu kesamaan aspek. Dengan menggunakan salah satu di antaranya, seseorang berusaha untuk menanggulangi kecemasan dan berinteraksi dengan orang lain. Pertahanan diri dari kecemasan dasar yang terakhir adalah penarikan diri. Tidak secara spesifik fisik, tapi secara psikologis. Seseorang berusaha menjadi sepenuhnya terbebas dari orang lain, tidak bersandar pada orang maupun pada kepuasan dari kebutuhan eksternal atau internal. Kebebasan yang dianggap sebagai kebutuhan psikologis ialah kebebasan yang diperoleh dengan cara menjauh dan melepaskan diri dari orang lain, tidak bergantung pada orang lain untuk mendapatkan kepuasannya, dan juga berusaha untuk percaya pada kemampuan diri. Selanjutnya, karakteristik umum dari alat pelindungan diri ini adalah kekuatan dan intensitasnya. Horny percaya bahwa mereka akan menjadi lebih kuat dengan memaksakan tenaga daripada kebutuhan seksual ataupun kebutuhan fisiologisnya. Dan alat ini dapat bekerja. Mereka dapat memenuhi tujuan mereka, yaitu mengurangi kecemasan, tetapi individu biasanya memiskinkan kepribadiannya dalam mengalami konflik dengan lingkungannya. Horny mengatakan bahwa setiap mekanisme pertahanan diri ini dapat menjadi bagian dari permanen dan juga kepribadian yang diasumsikan. Selanjutnya terkait teori neurosis. Horny menawarkan cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah neurosis. Dia lebih menekankan adanya perhubungan yang jelas antara neurosis dengan kehidupan sehari-hari dibandingkan teori-teori sebelumnya. Apalagi dia melihat neurosis sebagai upaya menjadikan kehidupan lebih mungkin untuk dijembatani sebagai salah satu cara kontrol antar pribadi. Jelas, inilah yang kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari. Neurosis adalah gangguan jiwa yang penderitanya masih dalam keadaan sadar dan berarti ketidakberesan dalam susunan syarafnya. Neurosis sendiri memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada neurasthenia, yaitu gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya kelelahan fisik dan mental yang kronis walaupun tidak ditemukan sebab-sebab atau gejala-gejala fisik. Selanjutnya ada histeria, yaitu gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi, represi, disosiasi, dan juga sugestibilitas. Kemudian ada lagi psikasthenia atau gangguan jiwa yang bersifat paksaan, yang berarti kurangnya kemampuan jiwa untuk tetap dalam keadaan integrasi yang normal. Lalu, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya neurosis. Di antaranya yang pertama faktor organisasi fisik, yaitu berupa penyakit jasmania yang tidak dapat disembuhkan seperti cacat fisik. Lalu ada lagi faktor psikis dan struktur kepribadian, yaitu adanya gangguan-gangguan, kemudian tingginya daya khayal yang tidak terarah dan sebagainya. Lalu faktor keluarga juga bisa mempengaruhinya, jadi sama seperti faktor sosial dan budaya. Nah, telah kita bahas berbagai macam teori dari psikologi kepribadian atau teori dari para tokoh-tokoh psikologi yang berpendapat terkait proses terbentuknya kepribadian, struktur kepribadian, dan hal-hal terkait kepribadian yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian psikologi klinis. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan psikologi klinis itu? Dan apa yang membedakan psikologi klinis dengan psikologi lainnya?
dan juga bagaimana penerapan psikologi klinis dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama terkait dengan penjelasan atau definisi dari psikologi klinis. Psikologi klinis adalah salah satu cabang psikologi yang mempelajari tentang perilaku manusia serta gejala-gejala yang ada dari sudut pandang klinis. Psikologi klinis ini nantinya akan bersinggungan dengan modifikasi perilaku, intervensi, terapi, asesmen, gangguan mental, dan juga konseling. Namun secara luas, psikologi klinis adalah bidang psikologi yang membahas dan mempelajari terkait kesulitan-kesulitan serta rintangan-rintangan emosional pada manusia, dan juga tidak memandang apakah ia abnormal atau subnormal atau normal. Semua manusia dapat mengalami gangguan-gangguan mental atau gangguan-gangguan emosional. Disitulah peran dari psikologi klinis ini sebagai pelopor atau sebagai garda terdepan untuk mengatasi dan juga membantu menangani permasalahan-permasalahan manusia seperti itu. Nah, telah dijelaskan definisinya tersebut, maka psikologi klinis ini mencakup beberapa hal, diantaranya adanya asesmen. Sebenarnya apa sih asesmen itu? Asesmen adalah proses pengolahan data setelah kita melakukan observasi dan juga wawancara. Apa gunanya asesmen? Jadi gini, setelah kita melakukan observasi dan wawancara atau penelitian, baik, telah kita ketahui bahwa psikologi klinis ini mencakup asesmen atau psikodiagnostik, penelitian, dan terapi bagi masalah-masalah psikologis, gangguan penyesuaian diri, maupun perilaku abnormal. Apa yang dimaksud dengan asesmen? Asesmen singkatnya ialah berupa penelitian yang terdiri dari observasi dan juga wawancara untuk mengetahui apakah orang tersebut atau pasien tersebut benar-benar mengalami gejala atau penyakit mental yang memang seperti dia rasakan atau dia keluhkan. Kenapa? Apa gunanya ada psikodiagnostik? Gunanya adalah agar tidak terjadi kesalahan mendiagnosa dari pihak tester atau psikolog dan juga dari pihak pasien. Selanjutnya terkait penerapan teori kepribadian dalam psikologi klinis. Teori kepribadian yang berkaitan dengan psikologi klinis salah satunya yakni psikoanalisis dan behavioristik. Di dalam teori kepribadian terdapat tokoh-tokoh yang berbeda dan dasar-dasar yang berbeda. Di dalam psikoanalisis, seseorang dapat dikatakan tidak normal jika ia mengalami faktor-faktor intrasikis atau konflik tak sadar, represi, mekanisme, dan juga defensif. Lalu, menurut Freud, esensi pribadi seseorang bukan terletak pada apa yang ia tampilkan secara sadar, melainkan dari apa yang tersembunyi dalam ketidaksadarannya. Atas landasan teori tersebut, pendekatan ini mengutamakan penggalian isi ketidaksadaran seseorang yang mana nanti akan dibahas dari struktur kepribadian menurut Freud, diantaranya ialah id, ego, dan juga superego. Kemudian juga ada tokoh bernama Carl Gustav Jung yang mengutarakan struktur kepribadian juga yang terdiri dari persona, shadow, dan archetype. Dalam melaksanakan interview, pendekatan analisisnya bertujuan untuk mengungkap hal-hal yang tersembunyi atau tak sadar, yaitu pengalaman masa lalu yang traumatik atau yang menimbulkan fiksasi. Suatu simptom dapat dilihat dari defense mekanismenya. Kedua adalah pendekatan belajar atau yang sering kita sebut dengan behaviorisme. Orientasi belajar dalam pendekatan dan penyembuhan gangguan jiwa didasarkan atas teori-teori belajar, antara lain prinsip conditioning klasik atau operant conditioning dan juga belajar sosial. Salah satu asumsi model belajar untuk memahami gangguan jiwa adalah bahwa gangguan yang merupakan respon yang tidak cocok dan terbentuk melalui proses belajar dan dapat bertahan karena adanya penguat yang mempertahankannya. Dalam interview, tidak perlu digali peristiwa-peristiwa di masa lalu yang konflik-konfliknya tidak disadari seperti halnya psikoanalisis.
Yang penting untuk memahami dan menyembuhkan suatu simptom adalah keadaannya pada masa kini yang langsung mencetuskan hal tersebut. Terapi dengan menggunakan pendekatan belajar disebut dengan behavior terapi. Lalu terapi yang memusatkan pada tingkah laku yang diobservasi dan tidak mencari determinan dalam diri individu, melainkan melalui lingkungan atau ramah luar individu. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dari studi kasus dan juga penerapan serta analisis dari teori-teori psikologi kepribadian yang telah kita bahas tadi terhadap psikologi klinis dan juga dalam penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Baik, studi kasus pertama datang dari Indah, siswa SMA kelas 3. Selama ini ia selalu dapat meraih apa yang ia cita-citakan. Saat Indah ingin masuk SMP favorit, Indah juga bisa meraihnya. Begitu juga saat ia menginginkan untuk masuk SMA favorit, keinginannya tersebut juga dapat terkabul. Setelah lulus dari SMA, Indah sangat ingin untuk bisa diterima di STAN. Indah berusaha semaksimal mungkin karena ia tahu bahwa untuk masuk STAN tidaklah mudah. Keinginannya begitu kuat, sampai-sampai selalu membayangkan jika nantinya dirinya bisa menjadi mahasiswi di STAN. Sampai pada waktunya tes, Indah mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Setelah tes tiba, muncullah kecemasan-kecemasan dalam diri Indah. Kecemasan tersebut bisa berupa kayak overthinking, seperti apa aku akan lolos ya tes tersebut? Apa aku bisa ya? Apa aku yang lainnya? Pikirannya terpenuhi oleh bayang-bayang jika seandainya dirinya tidak bisa lolos. Hatinya semakin cemas dan juga gelisah. Hingga pada suatu hari, Indah melihat pengumuman hasil seleksi, namanya pun tidak muncul. Ia begitu kaget, tapi untungnya itu hanya sebuah mimpi. Baik, dari kasus tersebut, bagaimanakah analisis dari teori psikologi kepribadian? Baik, kasus Indah tadi dapat kita analisis menggunakan teori kepribadian yang disampaikan oleh Sigmund Freud. Menurut Freud, mimpi adalah timbulan dari konflik yang muncul pada malam hari. Mimpi merupakan konflik pribadi yang merupakan pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan kita yang cacat. Jadi, kecemasan-kecemasan yang ada dalam kepribadian seseorang yang sepenuhnya tidak bisa dicapai sepenuhnya didorong ke dalam alam ketidaksadaran. Jadi, singkat seperti ini. Saat Indah merasa dirinya itu memiliki kebutuhan Indah adalah diterima di STAN. Lalu Indah selalu memikirkannya sampai akhirnya dia pun pikiran tersebut masuk ke alam bawah sadarnya, dan disitulah menjadi mimpi. Hal ini merupakan mekanisme pertahanan diri untuk meredakan kecemasan-kecemasan tersebut. Jadi dengan adanya mimpi, antara mimpi baik ataupun buruk, setidaknya mimpi tersebut dapat meredakan kecemasan-kecemasan yang dialami Indah, kegalauannya terkait apakah dia bisa lolos atau tidak. Inilah yang selalu cemas terhadap hasil tes tanya, membuat egonya menekan dorongan-dorongan yang menyebabkan kecemasan tersebut masuk ke alam ketidaksadarannya. Alam ketidaksadaran yang dimaksud adalah alam mimpi. Mekanisme ini dalam teori Freud disebut dengan represi. Selanjutnya, studi kasus kedua. Studi kasus ini menceritakan tentang keluarga Salman. Keluarga Salman adalah keluarga yang tinggal di Surabaya. Salman sendiri adalah guru catur yang sangat luar biasa. Walaupun konsepnya anti teori tentang kecerdasan, tapi hasilnya sangat mencerahkan dunia. Dalam keberhasilan Salman dan kegigihannya mewujudkan visi dan misi spektakuler di bidang catur, berhasil mendidik ketiga putrinya menjadi juara catur dunia melalui
melalui homeschooling yang dididik oleh dirinya langsung. Homeschooling adalah sebuah bentuk pendidikan alternatif dalam mengembangkan potensi anak secara maksimal. Salman percaya bahwa kunci keberhasilan seorang individu adalah mengoptimalkan otak di usia dini dibandingkan menghabiskan dengan waktu bermain seperti nongkrong di kafe atau bermain HP tanpa tujuan yang jelas. Di masa itu, ide homeschooling merupakan hal baru dan dia tetap mendidik anaknya melalui homeschooling. Dan ingin juga membuktikan bahwa pencapaian di bidang permainan catur dari ketiga putrinya kelak akan mendatangkan kesuksesan juga. Salman bersama istrinya mengajarkan mereka matematika tingkat tinggi, bahasa, kesenian, olahraga, dan juga digembleng main catur. Hasilnya tentu tidak diragukan. Putri pertama bernama Susan 4 kali menjadi juara dunia catur wanita dan 5 kali menjadi juara olimpiade catur wanita. Pada usia 15 tahun, Susan menduduki peringkat pertama dunia catur wanita. Putri keduanya Sofia, Master International atau MI wanita pada usia 14 tahun yang juga menjuarai turnamen catur dunia di Roma. Si bungsu Adit pernah menantang juara catur dunia dan pernah mengalahkannya. Baik, masuk ke analisis teori kepribadian dari cerita tadi keluarga Salman. Analisis ini lebih menggunakan teori kepribadian yang diutarakan oleh Erik Erikson. Kesuksesan anak pada masa kini juga didukung pada kesuksesan orang tua dalam mendidik anaknya sejak bayi. Salman beserta istrinya dengan semangatnya yang tinggi mendidik anak-anaknya untuk mengembangkan potensi anaknya secara optimal. Dalam diri anak-anaknya telah ditanamkan jiwa semangat dan kerja keras. Pada tahap bayi awal atau kisaran 0-1 tahun, Salman telah membuat anak-anak percaya bahwa apa yang ia berikan pasti yang terbaik. Saat anak-anaknya masih bayi, ia memberikan kasih sayang yang tulus kepadanya, sehingga anak-anaknya merasa nyaman dan juga percaya bahwa ayahnya akan selalu memberikan yang terbaik buat diri. Selanjutnya, pada tahap bayi lanjut, kisaran 1-3 tahun, yang merupakan tahap di mana kemampuan anak-anak akan berkembang pesat. Salman tahu apa yang harus ia lakukan sehingga anaknya tetap berkembang baik pada tahap selanjutnya. Lalu pada tahap selanjutnya yakni anak-anak pertengahan atau kisaran usia 6-11 tahun, ia memasukkan anak-anaknya ke homeschooling agar potensi anaknya bisa berkembang dengan maksimal. Alhasil, anak-anaknya kini berhasil mengembangkan potensinya di dalam dunia catur. Dan juga sebenarnya setiap anak memiliki bakat atau talenta yang merupakan anugerah Tuhan. Selanjutnya hanya tinggal bagaimana kita memoles istilahnya bakat-bakat tersebut agar tidak terpendam atau menjadi tidak disadari oleh anak-anak kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus ketiga dari penerapan teori kepribadian dalam psikologi klinis. Kasus ketiga ini menceritakan tentang maraknya kasus kesurupan di pondok pesantren maupun di SMA, terutama kalangan sekolah yang sering mendapatkan kasus kesurupan. Seorang mahasiswa UMS yang sedang praktikum juga tidak mau kalah dengan para siswa-siswi di SMA, yaitu dia juga ikut kena kesurupan. Beberapa rekan menolongnya dan akhirnya ia sadar kembali. Setelah itu, berita bahwa di pondok itu telah melakukan sobron makam haji berulang kali sehingga menyebabkan terjadinya kesurupan. Lagi-lagi jin yang dituduh bertanggung jawab terhadap insiden itu. Kasus-kasus kesurupan yang semakin merebak ini tidak boleh kita anggap remeh karena terjadinya kasus-kasus itu merupakan fenomena lemahnya iman dan juga kurangnya kesehatan mental atau psikologi seseorang. Selama kita menganggap kesurupan sebagai perbuatan jin tanpa ada perbaikan mental, ya selamanya kesurupan itu akan terus terjadi. Baik, analisisnya di sini lebih condong untuk menggunakan
teori yang diutarakan oleh Carl Gustav Jung yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa kaya budaya, termasuk budaya kesurupan. Bahkan di daerah-daerah tertentu malah sengaja yang untuk kesurupan. Dan menjadi tontonan menarik seperti adanya reog, kuda lumping, debus, dan tari kencang. Budaya inilah yang menjadi arketipe yang tersimpan dalam ketidaksadaran kolektif, dan inilah yang banyak mempengaruhi terjadinya kesurupan di Indonesia. Setiap kita memiliki potensi untuk kesurupan karena memang bawah sadar kita dalam ketidaksadaran kolektif berisi mitos-mitos seperti hantu-hantu, penunggu rumah, dan segala macamnya. Mitos inilah yang turun-temurun dari zaman dulu hingga sekarang. Ditambah lagi pengalaman masa kecil kita yang sering takut-takuti dengan berbagai macam hantu dan segala variannya yang kemudian tersimpan dalam ketidaksadaran pribadi, sehingga kedua kenyataan itu klop membentuk satu sistem keyakinan dan juga kepercayaan yang setiap saat bisa muncul bila ada pemicunya. Sebagai contoh, karena dari kecil kita udah ditakut-takutin terkait jangan keluar malam nanti ada pocong, jangan keluar malam nanti ada setan. Nah disitu itu mindset tersebut telah tertanam sampai kita sekarang ini. Sebagai contoh, saya yang sejak kecil itu takut-takutin terkait kalau malam itu waktunya setan keluar gitu. Jadi kadang kalau misalnya saya sendirian di rumah atau di kos itu takut karena itu tadi sudah masuk ke alam bawah sadar saya dan saya sudah mempercayai terkait hal tersebut, padahal belum tentu nyata adanya gitu. Selanjutnya dalam kasus kesurupan, misal di pondok tadi itu yang menjadi pemicunya adalah teman yang sudah kesurupan. Dalam istilah psikologi kita mengenalnya dengan hypnotism yang sudah kesurupan menginduksi bawah sadar teman lainnya sehingga seperti penyakit menular yang bila tidak diisolasi akan mewabah ke yang lainnya. Seringkali orang yang kesurupan memiliki ketakutan atau kekuatan yang juga melebihi kemampuan biasanya. Dalam beberapa kasus, saat dia kesurupan, dia malah bisa berteriak-teriak hingga berjam-jam, kemudian bisa melempar barang-barang berat atau naik manjat-manjat. Berbeda dengan dia yang sebelum kesurupan. Ada lagi kesurupan mampu berbicara seperti bukan dia yang berbicara. Dalam keadaan seperti ini, seorang kesurupan sedang memasuki alam bawah sadar, tepatnya di alam ketidaksadaran kolektif, di mana menurut Jung atau Carl Gustav Jung, ketidaksadaran tersebut mengandung kekuatan jiwa atau psyche, sehingga dia memiliki kekuatan yang melebihi seperti biasanya. Lalu, mengapa orang bisa memasuki ke alam bawah sadarnya? Sebab utamanya adalah lemahnya kesadaran seperti orang mau masuk tidur. Kenapa bisa tidur? Jawabnya tentunya karena lemah kesadaran karena faktor mengantuk.